Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul secara virtual di acara Q&A PPDB SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda tahun pelajaran 2022-2023. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada ayah bunda, calon orang tua siswa-siswi SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini sehingga kita bisa mengikuti bersama-sama kegiatan hari ini. Yang terhormat Kepala SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda, Bapak Yusransar Kararagib, beserta wakil, Bapak Ibu Guru SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda, yang semoga selalu tetap semangat mendidik para peserta didik. Oke, kita mulai acara kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini acara bisa berjalan dengan lancar, Ayah Bunda dan Ibu Bapak semuanya. Kita akan memulai acara kita pagi ini dengan ikrar. Ikrar merupakan salah satu kultur dari Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Legenda yang dilaksanakan setiap pagi sebelum memulai kegiatan. Semoga dengan ikrar ini Allah meridhoi acara kita hari ini, diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, ikrar akan dipandu oleh salah satu siswi kami dari kelas 6, Ananda Mahrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Asyhadu an la Penyayang. ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Dan Allah. saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi I rabba. accept Allah as my God. Allah is my Aku God. rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Wabil Allah. Islam dina. Wabil Islam dina. And Islam as my religion. Islam as my religion. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Wabi Islam. Muhammadin Nabiyyan Nabi Rasulah. Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Muhammad as my prophet. And Muhammad as my prophet. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Quran imama wa hakama. Quran is my guidance and supreme law. And the Holy Quran is my guidance and supreme Dan aku law. rela berkitab suci Dan Al-Quran. aku rela berkitab suci Al-Quran. Zidni ilma. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma. ilma. Allah increase my knowledge. Oh Allah, Oh Allah, increase my increase my knowledge. knowledge. Ya Allah
tambahlah Ya ilmuku. Allah tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma. Warzuqni And fahma improve my understanding. and improve my Dan understanding. pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah Amin. kecerdasanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semoga ikrar pagi tadi sebagai bentuk persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhoi acara kita pada hari ini. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bersama-sama kita akan menyanyikan sebagai bentuk nasionalisme kita kepada negara tercinta. Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, boleh silahkan ikut menyanyi bersama. Jadi pandu hidupku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah bangsaku rakyatku semua jiwanya bangunlah untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan Q&A PPDB SD Al-Azhar Syifabudi Legenda, kami akan menampilkan profil sekolah kami beserta sarana dan prasarana yang sekolah kami miliki. Semoga ini bisa membantu Ayah Bunda untuk memantapkan hati mendaftarkan Ananda di sekolah kami tercinta. Selamat datang di SD Al-Azhar Syifabudi Legenda. Selamat mengikuti kegiatan Hybrid Learning Trial kelas SD tahun pelajaran 2021-2022.
Iya, Ayah Bunda, sekolah kami terletak di Perumahan Dukuh Bima, di Jalan Bima Utama Raya, dan untuk lokasi insya Allah sangat nyaman untuk belajar, begitu kondusif ya, karena kalau kita lihat posisinya, itu tepat di ujung Perumahan Dukuh Bima, sehingga jauh dari berbagai bentuk keramaian. Dan insya Allah untuk suasana belajar juga sangat mendukung sekali, bisa support ya, karena tenang suasananya. Kemudian kami juga memiliki parkiran yang luas, dan insya Allah kelas kami juga cukup besar ya. Jadi di era pandemi seperti ini, dengan menjalankan protokol kesehatan, insya Allah ruangan kelas kami juga mendukung dan sangat support sekali. Kemudian sekolah kami juga memiliki beberapa fasilitas ya, seperti laboratorium ya, baik itu laboratorium bahasa, IPA, dan komputer. Kemudian insya Allah kami juga ada UKS ya, yang dipersiapkan untuk siswa-siswi atau guru yang memang dalam kondisi sakit. Nah, ini untuk bisa beristirahat di UKS. Dan banyak sekali beberapa fasilitas, mungkin jika Ayah Bunda berkesempatan untuk berkunjung ke sekolah kami, dengan senang hati kami memberikan pelayanan sebagai bentuk apresiasi kami kepada Ayah Bunda yang akan mendaftarkan Ananda di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Nanti bisa dilihat langsung ruangan kelasnya, tempat kami belajar, kemudian beberapa fasilitas yang ada di sekolah kami. Baiklah, kami mohon maaf, mungkin ada kendala di jaringan kami, tapi insya Allah jika Ayah Bunda masih penasaran dengan sekolah kami, bisa langsung berkunjung. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya. Ini adalah video testimoni dari peserta didik, orang tua, dan alumni SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Semoga ini bisa membantu Ayah Bunda untuk sebagai acuan ya untuk mendaftarkan Ananda di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Berikut video testimoninya. Pak Haris, bisa bantu untuk share screen, Pak Haris? Video testimoni. Baik, saya cari dulu ya. Oh iya, baik, terima kasih. Syahril. Ya, berikut adalah video testimoni dari peserta didik SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda beserta alumni dan orang tua. Ini bisa memandu Ayah Bunda untuk mendaftarkan siswa-siswinya ke SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Nadia Ramadhanio from class 4B. Today I'll be telling you about why I love this lovely school called Al-Azhar Syifa Budi Legenda. I love this school because the teachers are amazingly
warm-hearted, and as the students, they're very kind and very friendly. The way they teach us is very fun. There is never a break, and even though we're struggling on working, they're always there for us when we need help. And because of the school, I made many new friends. I have more that I haven't mentioned about this beautiful school, Al-Azhar Shifa Budi Legenda, but that is it from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajime mashite watashi wa Dafa desu. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Ramadan Wibowo dari kelas 4A. Sekolah di SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda itu, selain bapak ibu gurunya ramah, sekolah dan halamannya luas. Ada 3 kelas unggulan loh. 1. Kelas akselerasi. 2. Kelas tahsin dan tahfiz. 3. Kelas sepak bola. Alhamdulillah, Dafa suka sekali di kelas tahsin dan tahfiz. Bisa belajar, berprestasi, dan berpahala. Wah, menarik bukan? Ayo teman-teman, mari bergabung bersama kami di SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda Bekasi. Belajar bersama, berprestasi, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaili Famiza Subukti dari kelas 6 Cibi. Alasan saya bersekolah di SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda, yang pertama adalah karena dekat dengan rumah. Yang kedua, SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda memiliki gedung sekolah yang besar, bersih, parkiran dan lapangan sekolah yang luas, serta lingkungannya yang asri. Dan yang paling penting adalah guru-gurunya selain pintar dan hebat-hebat, mereka juga sangat baik, sabar, pengertian, dan perhatian. Begitu banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan di SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda. Mulai dari perlombaan, tahfiz Al-Quran, pelajaran tentang adab-adab baik dan budi pekerti, dan masih banyak yang lainnya. Harapan saya, semoga kedepannya SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda semakin sukses dalam mendidik murid-muridnya, menjadi generasi yang pintar, berprestasi, beradab, dan bertakwa. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah tadi testimoni dari siswa-siswi kami di SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda, Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda. Kemudian berikutnya ada testimoni dari para alumni dan orang tua siswa-siswi SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda. Kami akan putarkan kembali video testimoninya untuk membantu Ayah Bunda agar segera bisa mendaftarkan peserta didik Ananda tercinta di SD Al-Azhar Shifa Budi Legenda. Oke, berikut video testimoni dari alumni. Iya. حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا
كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juresha Haidantai Zahra atau biasanya dipanggil Ata. Saya adalah alumni dari Al-Azhar Syifabudi Legenda, alumni ke-12. Saya menempuh SD dengan waktu 5 tahun dengan mengikuti program kelas akselerasi. Di Al-Azhar Syifabudi Legenda, banyak kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan akademis yang pernah saya ikuti. Antara lain dengan mengikuti berbagai kompetisi calistung, pramuka, matematika, dan masih banyak lainnya. Ketika lulus SD, saya memutuskan untuk bersekolah di SMP dan SMA Lab School Jakarta. Dan terbukti, lulusan SD Al-Azhar Syifabudi Legenda tidak kalah bersaing di SMP, SMA, ataupun di jenjang selanjutnya. Saat ini saya sedang berkuliah di Teknik Kimia Universitas Indonesia Angkatan 2020. Dan saya untuk Al-Azhar Syifabudi Legenda, alma mater tercinta, semoga selalu sukses, dan Bapak dan Ibu guru juga semoga selalu sukses. Dan untuk adik-adik calon siswa baru, jangan ragu untuk bersekolah di SD Al-Azhar Syifabudi Legenda karena sudah banyak lulusan yang sukses dan berprestasi. Akhirul kata, salam hormat Bapak Ibu guru dan sehat selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrina Alia Marmara, alumni SD Al-Azhar Syifabudi Legenda Angkatan 11. Sekarang berkuliah di Universitas Indonesia. Senang sekali rasanya bisa bersekolah di Al-Azhar Syifabudi Legenda karena guru-guru yang berkompeten, penuh perhatian, dan kesabaran. Selain itu, lingkungan yang menarik dan juga teman-teman yang baik. Banyak hal yang tidak terlupakan selama bersekolah di SD Al-Azhar Syifabudi Legenda. Kedepannya, semoga SD Al-Azhar Syifabudi Legenda terus maju dan berkembang. Iya, baru saja kita saksikan ya Ayah Bunda ya video dari alumni SD Al-Azhar Syifabudi Legenda. Wah, ternyata beberapa alumni kita sudah berhasil bisa masuk ke beberapa universitas terbaik ya di Indonesia. Bahkan ada juga yang berkuliah di luar negeri. Jadi memang untuk pendidikan dasar ya ini penting sekali Ayah Bunda perhatikan ya karena ini yang mengawali anak-anak kita sebagai langkah awal untuk menuju kesuksesan mereka. Sehingga memilih sekolah yang tepat adalah salah satu cara yang bisa Ayah Bunda lakukan untuk menitipkan Ananda belajar bersama kami di SD Al-Azhar Syifabudi Legenda. Oke, berikutnya adalah video testimoni dari orang tua siswa-siswi SD Al-Azhar Syifabudi Legenda. حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti, orang tua dari Rosa Alia Widianti, siswi SD Al-Azhar Syifabudi Legenda. Saya telah mengenal SD Al-Azhar Syifabudi Legenda sejak lama, yaitu sejak tahun 2013 ketika anak saya yang pertama, kakaknya Rosa, masuk SD. 2 tahun kemudian anak saya yang kedua masuk di sekolah yang sama. Baru pada tahun 2017 Rosa menjadi siswi SD Al-Azhar Syifabudi Legenda dan sekarang duduk di kelas 5. Saya dan suami sepakat bahwa pendidikan anak-anak adalah investasi jangka panjang yang sangat bermanfaat dan sudah seharusnya menjadi prioritas. Oleh karena itu, kami memilih menyekolahkan anak-anak di sekolah yang kurikulumnya sesuai dengan ajaran Islam. Karena pendidikan agama tidak hanya bermanfaat
hidup di dunia, tetapi juga bermanfaat di akhirat kelak. Dan SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda ini adalah salah satunya. Lokasi sekolah juga menentukan. Lokasi yang aman karena terletak di dalam perumahan Dukuh Bima Kota Legenda, dan lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal membuat kami memilih SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda menjadi sekolah bagi ketiga anak kami. Di masa pandemi ini, SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda melakukan penyesuaian, yaitu dengan penerapan hybrid learning class. Semoga hal ini menjadi jawaban bagi kebutuhan anak-anak atas pembelajaran dan bersosialisasi serta hak pendidikan yang berkualitas, yang tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan bersama. Akhirul kata, mari kita bersama-sama doakan SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda agar bisa menjalankan visi, misi, dan tujuan pendidikannya di tengah tantangan perubahan zaman ini. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Enda, orang tua dari Andi Aska kelas 6B dan Andi Kianu kelas 4B. Apabila ayah bunda ingin menyekolahkan anak-anaknya, bisa di sekolah Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Insya Allah pendidikan agamanya baik, budi pekertinya baik, mendapatkan akhlakul karimah yang baik. Insya Allah. Ada TK, SD, SMP. Semoga barokah seperti anak-anak saya juga ya bunda. Insya Allah. Saat saya dan Nadia pulang dari Australia, saya harus mencari sekolah buat Nadia. Nadia khawatir sekali karena dia belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Dia khawatir kalau sekolah dia nanti ditertawakan oleh teman-temannya. Tetapi sekarang Nadia itu senang sekali di kelasnya, senang sekali dengan sekolahnya. Karena dia selalu bilang guru-gurunya baik, kepala sekolahnya baik. Mereka kalau mengajarkannya pelan-pelan. Sehingga Nadia itu senang kalau sekolah sekarang. Memang bahasa Indonesianya belum baik, tapi dia senang dengan sekolahnya. Karena sekolahnya membuat dia pengen selalu sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Amin. Salam kenal. Saya bundanya Muhammad Dafa Ramadan Wibowo kelas 4A. Buat kami memilih sebuah sekolah, faktor utamanya adalah agama, yaitu bagaimana anak-anak belajar mengenal Allah dan agamanya dengan baik. 2. Pentingnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua murid. Insya Allah, kami sudah mempercayakan Dafa bersekolah di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda Bekasi. Semoga dengan kualitas pendidikan yang baik, guru-guru yang ramah, lingkungan sekolah yang asik bisa terus menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana ayah bunda sudah yakin dan mantap untuk mendaftarkan Ananda tercinta di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda? Sudah, ya, kami tunggu pendaftaran ayah bunda untuk Ananda tercinta. Baik, sebelum saya memulai acara Q&A ya yang paling ditunggu-tunggu, saya lihat chat Zoom ternyata juga sudah banyak ya yang bertanya. Masya Allah, antusias sekali ayah bunda hari ini. Saya mau mengingatkan untuk mengisi link absen kami ya yang ada di chat Zoom.
supaya memudahkan untuk kami berkomunikasi dengan ayah bunda selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke acara yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu Q&A PPDB SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Di sini saya sudah menyiapkan, mengundang ya, Masya Allah, orang-orang hebat ya. Ada Bapak Yusran Sarkara Ragib, Kepala SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Assalamualaikum Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat Ibu Indah. Kemudian ada Bapak Haris Fadilah sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian saya juga mau mengundang Bapak Syahril Effendi. Iya, Bapak Syahril adalah marketing SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Assalamualaikum Pak Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ayah bunda yang memiliki pertanyaan ya kepada bapak-bapak bintang tamu saya hari ini, silahkan boleh disampaikan secara langsung ya. Mungkin bisa menyalakan mikrofon atau nanti video kameranya sekalian, atau melalui chat Zoom juga bisa ya. Ini ada beberapa tadi di chat Zoom yang saya lihat ya, dan sudah dibantu untuk dijawab oleh Ibu Endah Retno. Terima kasih Bu Endah Retno. Nah, mungkin untuk mengawali nih Pak Yusran, Pak Haris, dan Pak Syahril, sebelum ayah bunda yang lain bertanya, saya tuh dari tadi penasaran, gara-gara lihat testimoni sebenarnya ya. Jadi di testimoni itu sebenarnya ada yang orang tua yang menyatakan bahwa visi misi sekolah Al-Azhar itu bagus. Nah, saya jadi penasaran apa sih sebenarnya visi misi dari dari sekolah Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Mungkin Pak Yusran bisa bantu. Oke, silahkan Pak Yusran. Baik. Ya, terima kasih Ibu Indah Prastiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua, dan selamat berjumpa kembali orang tua siswa. Ya, insya Allah kami berharap untuk jadi daftar di sekolah kami. Memang benar visi misi itu tidak sama dari tahun ke tahun. Bahkan kami mengevaluasinya per 2 tahun melalui perkembangan yang ada dengan situasi dan kondisi pendidikan di sekitar sekolah. Mencermati dengan kondisi seperti itu, maka kami membuat visi yang baru, yaitu menjadikan lembaga pendidikan formal unggul dengan berlandaskan iman dan takwa, ilmu pengetahuan, guna membentuk pribadi yang kuat, pribadi yang soleh, pribadi yang ilmiah, pribadi yang inspiratif, pribadi yang mahir, dan juga santun. Dari visi itu, kita akan menjabarkan kepada misi sekolah. Misi yang pertama adalah mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas. Berkualitas di sini adalah melihat di dalam kebutuhan sekolah itu sendiri, yaitu membina peserta didik kami untuk berperilaku santun dan amanah berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian kami juga mengembangkan pola pikir logis, kritis, kreatif, dan ilmiah kepada peserta didik. Kami juga meningkatkan kemahiran peserta didik mahir dalam penguasaan literasi bahasa, literasi sains, dan juga literasi matematika. Dan yang terakhir adalah mewujudkan peserta didik yang kuat jasmani dan juga rohaninya. Nah, adapun moto dari Al-Azhar Syifa Budi adalah amal soleh dan iman. Karena hal itulah yang membuat kita kuat dalam melayani peserta didik kami selama ini. Mungkin itu Bu Indah. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yusran. Masya Allah, ayah bunda ternyata lengkap sekali ya. Jadi memang ketika memilih sekolah ya untuk Ananda, ketika memilih pendidikan terbaik untuk Ananda, kita juga harus memilih sekolah yang sesuai visi misinya ya Pak Yusran ya.
Alhamdulillah, SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda ini sudah lengkap, baik dari segi tadi perilaku, kemudian ilmu pengetahuan dan keagamaan. Jadi insya Allah aman ya Pak Yusron ya untuk mencetak generasi terbaik ya dari bangsa ini. Masya Allah. Terima kasih Pak Yusron. Ini saya mungkin akan bacakan, ada beberapa yang di chat. Ya, sepertinya udah penasaran sama pendaftarannya nih. Kita ke tim marketing kalau gitu sama Pak Syahril. Pak Syahril, ada yang bertanya dari Khairi Mami ya. Pertanyaannya, jika saya mendaftar sekarang dan masuk gelombang berapa? Fasilitas apa saja yang saya dapatkan? Oh, jadi kalau di gelombang 1 ini diskon-diskonnya mungkin ya Pak Syahril. Apa aja nih keuntungannya kalau daftar di gelombang 1? Ya, siap, Bu Indah. Terima kasih. Untuk tahun ini, alhamdulillah, Al-Azhar Syifa Budi Legenda itu uang masuk yang kita berikan kepada calon orang tua siswa mengalami penyesuaian dengan pandemi ya, sehingga kita menemukan angka di 18.350.000 untuk uang masuknya. Itu sudah termasuk diskon sebesar 8 juta untuk gelombang pertama ini. Jadi diskon untuk gelombang pertama ini adalah 8 juta. Kemudian masih ada kesempatan untuk mendapatkan diskon 500.000 sebagai 25 pendaftar pertama. Jadi ini untuk 25 pendaftar pertama ini istilahnya cepet-cepetan kalau bahasa ininya. Siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi tapi sementara ini masih ada kesempatan buat Bapak dan Ibu guru yang ingin mendaftar ke Al-Azhar Syifa Budi Legenda, masih mendapat kesempatan untuk mendapat diskon sebesar 500.000 itu, sehingga kalau misalkan dikurangi ya berarti sekitar 17.850.000 itu ya. Kemudian ada lagi diskon jika Ananda memiliki hafalan Quran sebanyak 15 surat. Nah, jika Ananda memiliki hafalan surat dalam Al-Quran sebanyak 15 surat, ada diskon menariknya juga, yaitu diskon berupa free SPP 1 bulan. Oh, baik. Free SPP-nya itu diberlakukan pada bulan Agustus. Begitu, Madam Indah. Oke, wah ternyata menarik sekali ya Pak Syahril ya, banyak diskon. Ini biasanya bunda-bunda yang suka diskon-diskon ya. Nah, segera mendaftar. Oh iya, ini gelombang pertama sampai tanggal berapa nih Pak? Supaya nanti bunda-bunda biar bisa cepat untuk segera mendaftar. Gelombang pertamanya sebenarnya tesnya kan tanggal 21 dan 22 November. Jadi gelombang pertama akan ditutup pada tanggal 20 November. Tapi karena jika ayah dan bunda ingin mengejar diskon yang 25 pendaftar pertama tersebut, ya mungkin harus segera mendaftarkan diri agar bisa lebih cepat mengunci di diskon 25 pendaftar pertama. Jadi udah keep tempat ya supaya bisa dapetin diskonnya. Oke, ya. Ini juga mungkin sedikit menjawab nih pertanyaannya Mama Ica ya, Bunda Ica ya, tentang oh ya, ini juga tentang ini Pak. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan masa pandemi. Wah, ini sudah banyak sekali nih pertanyaannya. Baik, terima kasih ya Pak Syahril ya. Ini berkaitan dengan ya, tadi Mama Ica sudah terjawab juga ya tentang biaya masuk di masa pandemi. Alhamdulillah sekolah kita sudah menyesuaikan ya dengan diskon-diskon khususnya. Oke, tapi memang insya Allah bisa ya. Diskonnya lumayan besar nih, makanya di gelombang 1 segera daftarkan ya ayah bunda untuk Ananda tercintanya. Kemudian, oh iya, tadi mungkin saya ke Pak Haris nih. Pak Haris, ini kan masih pandemi ya, kita belum tahu nih Pak Haris kapan ini selesai. Kita berharap selalu berdoa pandemi ini bisa segera selesai di negara kita dan di dunia ini gitu ya Pak. Tapi melihat kondisi sekarang, anak-anak sudah ada yang harus kembali ke sekolah ya kan. Kemudian gimana sih SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda itu mempersiapkan prokes seperti apa supaya ayah bunda ini merasa aman jika menitipkan Ananda untuk bisa datang langsung ke sekolah. Mungkin bisa dijelaskan Pak Haris tentang prokes di SD Al-Azhar.
Baik, terima kasih Bu Indah. Yang pertama kita melakukan protokol kesehatan bagi guru-guru, bahwa seluruh guru di Al-Azhar Syifa Budi Legenda alhamdulillah sudah divaksin sebanyak 2 kali. Kemudian untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah, kita yang pertama para siswa yang hadir ke sekolah, kita ada komunikasi dengan orang tua bahwa anak yang datang ke sekolah itu dalam kondisi sehat, ya. Kemudian ketika sudah hadir di sekolah, kita lakukan cek suhu tubuh, kemudian mencuci tangan memakai sabun, lalu kemudian kita mengukur dengan oximeter, kemudian kita juga masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak, dan mereka juga tetap tidak berkerumun ketika mereka melakukan pembelajaran. Nah, ini terus kita upayakan agar anak-anak dan seluruh warga sekolah terhindar dari virus corona dan virus yang lainnya. Meskipun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melenyapkan virus ini dan penyakit-penyakit yang lain dari sekolah kita dan dari negeri kita tercinta ini, sehingga nanti pembelajaran dapat berlangsung secara normal. Nah, untuk pembelajaran yang kita lakukan, sekaligus menjawab chat yang ada tadi, bahwa pembelajaran yang kita lakukan, kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Diknas setempat, di mana kita diperbolehkan untuk melakukan tatap muka atau yang kita sebut dengan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi kita bagi satu kelas itu dalam 2 kelompok atau bahkan 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah setengah dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas melakukan PTM di sekolah. Lalu yang kedua, mereka akan kita berikan layanan pembelajaran yang sama melalui online, ya, melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh di rumah. Dan nanti besoknya kita bergantian, yang tadinya PJJ tatap muka, kemudian yang kemarin tatap muka belajar di rumah. Dan ini pun kita berikan pembelajaran yang sama, tidak berbeda. Artinya para siswa yang belajar di sekolah diberikan hak yang sama untuk belajar di rumah. Kita tidak hanya memberikan tugas saja, tapi tetap kita akan memberikan pembelajaran yang sama dengan yang tatap muka, meskipun medianya berbeda. Yang pertama tatap muka, yang kedua tampak muka. Ya, tampak muka maksudnya ketika online mereka mukanya tetap harus tampak, ya, tidak tersembunyi. Dan bagi orang tua yang belum, ya, mungkin masih khawatir virus corona ini masih berdampak, kami juga mempersilahkan untuk tetap belajar di rumah dan tetap kita memberikan kesempatan pembelajaran yang sama, baik yang tatap muka maupun yang tampak muka online tersebut, ya. Dan selain itu juga kita menunggu, ya, insya Allah mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Diknas tempat, manakala pembelajaran tatap muka ini bisa dilangsungkan kembali secara normal. Dan insya Allah komunikasi dari orang tua sangat kita harapkan agar pembelajaran yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha, cerdas dan terampil dapat kita wujudkan bersama. Demikian Ibu Indah. Oke, terima kasih Pak Haris. Jadi insya Allah aman ya Ayah Bunda ya. Jika anandanya sudah mau tatap muka ke sekolah, insya Allah kita menjaga, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjaga prokes. Mungkin Ayah Bunda yang hadir di Zoom, ada yang ingin mau bertanya langsung nih kepada Bapak-Bapak narasumber saya hari ini? Ada juga nih Pak, tapi yang di chat juga ya. Mungkin kalau mau bertanya langsung boleh, silahkan. Atau saya bacakan silakan. Chatnya lagi nih. Ini ada nih tentang pembelajaran Pak, terutama pembelajaran agama. Apakah pembelajaran agama di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda ini sama dengan sekolah SD yang lain? Nah, bagaimana nih? Siapa yang mau menjawab, Pak Yusran atau Pak Haris? Untuk pembelajarannya, Pak Yusran? Pak Haris silakan Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusran.
Baik ayah bunda sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, tentunya karena kita ini institusi yang berlandaskan sekolah Islam, ya institusi Islami, tentunya kita mengedepankan ya nilai-nilai spiritual. Yang pertama kita berikan mereka yang paling penting adalah pengamalan nilai-nilai akhlak, ya nilai-nilai etika, nilai-nilai, makanya nama kita itu Al-Azhar Syifa Budi, ya. Jadi kita jadikan anak-anak kita yang pertama adalah berbudi, berakhlak, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada kitab Allah, kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, dan kepada teman-temannya. Kita senantiasa menanamkan akhlak, itu yang pertama. Yang kedua, kita penanaman nilai-nilai akidah dan nilai-nilai ibadah. Jadi kita berikan mereka penanaman nilai akidah, ketauhidan kepada Allah, dan nilai ibadah. Maka di dalam pembelajaran kita ada sholat duha, ada sholat berjamaah, kita juga ada hafalan surat-surat Al-Quran. Bahkan di antara anak didik kita ada yang sudah hafal 3 juz, ya saat ini ada juga yang sedang menghafal juz keempat, yaitu juz 1, 2, 29 dan 30. Di samping sebelumnya kita tekankan dulu pembinaan tahsin, pembinaan pembacaan Al-Quran. Kemudian di dalam pembelajaran di kelas kita lebih banyak. Kita kurikulum kita mengacu juga kepada Diknas, ya, kemudian juga mengacu kepada Departemen Agama, ditambah dengan penambahan-penambahan tadi yang telah saya sebutkan. Ada pembelajaran di dalam kelas, ada fikih ibadah, ada SKI yaitu sejarah kebudayaan Islam, ada bahasa Arab, ada akidah tauhid, bahkan ada cara menulis indah. Nah, bukan cara menulis indah ya, tapi cara menulis indah dalam bahasa, bukan ya. Cara menulis kaligrafi atau tulisan Arab yang indah. Karena ini nilai seni. Kita juga tidak menafikan ada nilai-nilai seni di dalam Islam, sehingga mereka melatih ya kepekaan mereka, melatih budi pekerti mereka, melatih kepedulian dan juga kehalusan budi pekerti. Nah, ini yang kita tanamkan kepada mereka. Dan selain itu juga untuk pelaksanaan sholat dan tadarus tilawah, kita ada laporan setiap hari. Apakah Ananda sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bahkan membaca tilawati ataupun Al-Quran dilaporkan setiap harinya melalui media Google Form. Dan ini bukti bahwa kita memperhatikan keberagaman mereka baik di sekolah maupun di rumah. Demikian Ibu Indah. Wah, oke, lengkap sekali nih Ayah Bunda. Jadi sekolah kami tidak hanya memberikan pembelajaran agama yang lengkap ya, tapi juga praktik keseharian ya Pak ya. Jadi agama itu tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan ya. Masya Allah. Yuk segera Ayah Bunda. Bahkan seperti manasik haji kita alhamdulillah nih. Gitu. Iya. Ada Ka'bahnya seperti Pak. Manasik haji kita punya sarananya Bu Indah. Iya, ada Ka'bahnya. Tapi ada Ka'bah asli Zumrahnya, ya Pak. Miniatur ya. Ada makom Ibrahimnya. Wow, iya, luar biasa. Susah kalau dibawa Ka'bahnya. Iya. Ayo segera nih Ayah Bunda, mungkin kalau yang penasaran mungkin bisa main ya ke sekolah kami, bisa lihat ya. Jadi kami punya replika Ka'bah di halaman belakang untuk Ananda melakukan manasik haji. Nah, ini banyak yang bertanya sekitar pendaftaran. Mungkin ke Pak Syahril lagi nih, kayaknya penasaran mereka sama pendaftaran. Gimana cara daftarnya Pak Syahril? Online, offline, nah atau bagaimana nih cara mendaftar? Ya, cara pendaftarannya sebenarnya mudah ya. Ada banyak alternatif yang kita sediakan. Yang pertama adalah bisa datang langsung ke sekolah untuk sekalian melihat-lihat sekolah kita, mensurvei fasilitas-fasilitas yang ada dan juga melihat kondisi sekolah kita. Atau juga bisa dengan cara online. Online ini bisa dengan menggunakan link yang sudah kita sediakan, itu mungkin ada di chat ya yang disediakan. Oh iya, mungkin boleh nanti di-share ya. Atau kalau misalkan juga kesulitan untuk menggunakan link, kita juga bisa menggunakan WhatsApp. Langsung WhatsApp ke nomor-nomor yang sudah tersedia itu bisa. Nanti akan dibantu untuk didaftarkan secara online begitu. Baik, oke. Jadi mudah sekali ya Pak Syahril ya cara pendaftarannya, memudahkan Ayah Bunda.
Jadi yang sibuk mau online silahkan, atau mau main ke sekolah kami juga silahkan. Oke, baik. Ini saya ke Pak Yusran lagi nih. Pak Yusran, dari tadi tuh kita sudah bahas berbagai macam fasilitas ya, kemudian visi misi. Nah, keunggulan, karena orang ayah bunda di sini penasaran sama apa sih keunggulan SD Al Azhar Syifa Budi Legenda, prestasinya, guru-gurunya, siswa-siswinya, bagaimana? Silahkan Pak Yusran. Ya, baik. Baik, ayah bunda yang saya hormati, untuk keunggulan SD Al Azhar Syifa Budi Legenda itu setiap saat menuntut perbaikan-perbaikan. Salah satunya adalah di tahun 2020, pertama kali kita mengalami kondisi khusus pandemi, maka yang kita rencanakan adalah strategi pelayanan pembelajaran bersama. Guru kami itu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan membekali strategi apa yang paling cocok terhadap kondisi khusus pandemi COVID-19 itu. Alhamdulillah kita telah menerapkan strategi itu selama setahun dan terus dievaluasi per 3 bulan. Yang pertama adalah memberdayakan konteks, tantangan, yang ketiga adalah memanusiakan hubungan, kemudian yang keempat itu adalah memberikan pilihan-pilihan penilaian yang tidak selalu bentuknya tes tertulis, tapi juga bisa merupakan hasil panen belajar siswa itu sendiri, yang meliputi dari keterampilan yang dia sukai ataupun keterampilan-keterampilan yang betul-betul mereka hobi, lalu kita masukkan dalam penilaian-penilaian keterampilan dari siswa itu sendiri. Lalu sekarang masuk kepada PTMT. PTMT itu lebih memfokuskan kepada protokol kesehatannya. Maka kita latih kembali guru-guru ini untuk menemukan strategi yang baru dalam kondisi masa PTMT itu sendiri. Alhamdulillah kita menemukan sebuah pembelajaran yang kita sebut dengan hybrid learning. Dan kita telah menampilkan di trial class kemarin, dan antusias masyarakat ketika mengikuti hybrid learning trial class tersebut sangat tinggi. Dan Q&A hari ini adalah sebuah penguatan kepada masyarakat yang masih ragu-ragu, yang telah melihat ternyata masih banyak pertanyaan, dan disinilah wadahnya untuk menguatkan kepada masyarakat untuk daftar segera, karena yang tadi disampaikan oleh tim marketing kami, gelombang 1 itu banyak diskon yang menarik, dan juga banyak penawaran-penawaran, salah satunya adalah yang hafalan Quran dan sebagainya. Apabila tidak daftar di gelombang pertama, namun daftar di gelombang kedua, maka diskon itu menjadi berubah. Kira-kira demikian. Nah, selain itu kami secara konsisten yaitu melakukan perbaikan bukan hanya terhadap pemenuhan pelayanan terhadap siswa, tetapi juga karakter, yaitu sopan santun kepada siswa. Dan yang kita tidak bisa monitor adalah ketika pada tampak muka. Namun ketika PTMT, alhamdulillah kita masih bisa menghandle itu, dan progresnya kelihatan. Progresnya itu tidak dilihat kepada klasikal, tapi orang per orang. Apabila siswa itu belum bisa dirasakan maksimal progresnya, maka kita layani dengan video call secara personal. Bisa di sore hari maupun di malam hari dengan ketentuan izin dari orang tua itu sendiri. Demikian Bu Indah. Iya, baik Pak Yusran, terima kasih. Bagaimana dengan tenaga pengajarnya Pak, guru-guru di SD Al Azhar Syifa Budi Legenda? Bagaimana nih keunggulan-keunggulannya? Apakah tadi soalnya di testimoni terlihat gurunya care, kemudian mereka sangat kompeten di bidangnya. Gimana nih Pak Yusran untuk guru-gurunya? Ya, kompeten karena mau belajar, terhadap apa yang dihadapinya. Ada sebuah kasus di kelas yang berbeda dengan kelas yang lainnya. Bahkan lingkungan belajar, suka tidak suka lingkungan belajar itu di rumah sebetulnya.
di mana kondisi rumah satu siswa dengan kondisi rumah siswa yang tentu berbeda. Nah, disitulah bentuk kepedulian guru kami yang sangat sabar. Terus terang tingkat kesabaran sangat dibutuhkan untuk guru-guru SD, dan itu sudah dilatih. Yang kedua adalah guru-guru kami, alhamdulillah semuanya S1, plus ditambah dengan profesi yang diraih, yang diperjuangkan oleh masing-masing guru untuk peningkatan kompetensinya sebagai guru profesional di guru kelas SD-nya. Kami juga melihat digitalisasi. Digitalisasi, alhamdulillah guru-guru kami digital. Walaupun awalnya untuk mencoba sangat susah, namun sekarang sudah mulai familiar. Bahkan sudah dikatakan aktif terhadap digital itu sendiri. Baik itu platform yang ada di masyarakat, yaitu Google Form, kemudian GCR, kemudian untuk komunikasi lebih gampang menggunakan Line, lalu menggunakan Zoom meeting seperti ini sudah hal-hal yang biasa. Bisa share screen dan sebagainya. Mungkin itu Bu Indah. Iya, Masya Allah. Baik, Ayah Bunda yang hadir itu. Bu Indah. Waalaikumsalam. Iya, Bunda. Saya tidak bisa on iya. cam ya Bu Indah. Oh iya, tidak apa-apa Bunda. Bunda. Iya, mohon maaf ini. Mau ada yang saya tanyakan, mumpung saya bisa hadir nih live ya, senang sekali. Alhamdulillah. Ya, itu kalau di Al-Azhar Syifa Budi Legenda ya Bu Indah ya? Iya, betul, Mama Habibi. Ya, dalam satu kelas itu jumlah siswanya berapa ya? Terus ya gurunya ada berapa? 1 atau 2? Ya, kalau adakah target dalam selama nanti anak kami di SD ya selama 6 tahun, targetkan hafalannya itu berapa surat atau berapa juz, atau ada targetan tertentu sampai nanti anak kami itu berada di SD Bun, gitu. Mohon penjelasannya ya. Iya, baik, terima kasih Mama Habibi. Iya. Sama-sama. Iya, ini ada yang bertanya langsung Mama Habibi tentang jumlah siswa per kelas. Silakan Pak Haris. Jumlah siswa per kelas atau Pak Yusron? Saya dulu, mungkin nanti Pak Haris akan menambahkan. Silakan, untuk Pak. jumlah siswa itu sesuai dengan peraturan yang ada adalah 28. Maksimalnya 28. Maksimal ya. Namun rata-rata ya maksimal 28. Namun rata-rata Bunda, kami selalu melihat terisinya 25 sampai 26. Rata-rata seperti itu, 25-26. Pada umumnya di antara 22 sampai 26. Tapi kalau secara peraturan itu 28. Kemudian untuk guru, satu kelas itu 1 wali kelas, namun di dalamnya ada 5 atau 6 guru. Jadi selain wali kelas itu sebagai guru kelas atau guru tematik, lalu di situ ada guru komputer masuk dalam kelasnya, ada guru agama, ada guru olahraga, ada guru tahsin, ada guru tahfiz, lalu ada juga guru komputer, kemudian guru bahasa Inggris, dan ada guru bahasa Sunda. Jadi tidak satu guru, sebetulnya banyak guru, namun yang menghubungkan untuk berkomunikasi adalah wali kelasnya. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi yang sangat terpadu atau integrasi antara guru kelas dan juga guru mata pelajaran dalam hal ini dalam peningkatan kompetensi baik literasi maupun numerasi Ananda. Silakan Pak Haris untuk menambahkan. Iya, tentang target hafalan nih Pak Haris nih. Baik. Target hafalan. Baik, silakan. Target hafalan ini kita terus melakukan perbaikan dan uji bukan uji nyali ya, tapi uji kompetensi anak-anak kita. Uji kompetensi. Ya, uji kompetensi anak-anak kita. Yang pertama untuk penerapan standar hafalan anak-anak di tahun ini kita sedang mengupayakan bahwa lulusan SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda itu paling minimal mereka bisa hafal juz 30 ya. Belum 30 juz ya.
ya, juz 30. Jadi kita sedang mengupayakan di tahun ini anak-anak kita lulusannya adalah mereka hafal juz 30. Namun di dalam proses pelaksanaan kegiatan tahfiz atau hafalan ini, kita menyediakan wadah yang namanya TC. TC itu namanya Training Center Road to Murojaah Akbar atau wisuda tahfiz nanti di akhir tahun pembelajaran. Ya, yang kita lakukan setiap hari. Jadi anak-anak yang punya kompetensi melebihi dari kompetensi standar anak-anak, kita adakan satu wadah khusus yang namanya TC, ya, Training Center atau Tahfizul Camp Road to Murojaah Akbar. Jadi makanya kita melihat ada beberapa anak-anak kita yang sudah hafal juz 30 bahkan sebelum mencapai kelas 6. Ada yang sudah hafal juz 29, ada yang sudah hafal juz 1, ada yang sudah hafal atau sedang proses juz kedua. Ya, jadi ada beberapa anak yang memang melebihi standar kompetensi yang telah kita tetapkan. Jadi insya Allah bagi anak-anak yang memiliki keinginan, memiliki animo besar untuk menghafal Al-Quran, kita sediakan wadahnya. Tidak menutup kemungkinan anak-anak dari SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda ya yang hafal 5 juz, hafal 10 juz, ya. Nah, asal ada kerjasama antara pihak guru di sekolah dengan orang tua. Insya Allah Senin besok kita sudah mulai melakukan TC, terjaring sebanyak hampir 30% ya anak-anak yang mengikuti TC ini. Iya. Demikian Ibu Indah. Iya, terima kasih. Bagaimana Bunda Habibi? Ya, alhamdulillah sudah jelas sekali penjelasannya Bu Indah. Terima kasih ya. Iya, Pak terima Ikrom, kasih Pak Haris. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, ini saya lihat di chat ada yang chat, tanya ada ekskul pertanyaan Bunda nih. Iya, tentang ekskul ini. Baik, Dan saya sekalian jawab deh. Oke. Baik. Ya. Jadi sekolah kita meskipun institusinya agama tidak melulu belajar agama, ya. Kemudian tidak melulu belajar pelajaran-pelajaran yang lain, tetapi anak-anak juga kita berikan kegiatan yang fun, kegiatan yang menarik, kegiatan yang menyalurkan minat dan bakat mereka, yang tidak mustahil mereka menjadi berprestasi dari bidang-bidang yang kita selenggarakan di luar kegiatan intrasekolah, yaitu yang kita sebut dengan ekskur atau kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak sekalian. Selain tahfizul Quran tadi yang telah kita sebutkan, ada juga memanah, ada juga sepak bola, ada juga bulu tangkis, renang, kemudian ada bela diri, ya. Kemudian ada art club, mereka memasak, membuat keterampilan, science club, dan juga ada membuat keramik tanah liat, batik, dan banyak jenis lainnya kita sesuaikan dengan minat dan bakat. Nah, untuk masa pandemi ini kita tetap melakukan ekskur. Kenapa? Karena untuk mengatasi kejenuhan mereka di dalam proses belajar mengajar, apalagi dilakukan secara daring. Ya, walaupun tetap daring juga nih ekskulnya ya, karena memang terbatas ya dengan kendala pandemi, yaitu kegiatan science club. Ya, kemudian juga ada art club dan juga coding. Ya, anak-anak nanti coding. Juga belajar coding. Baru coding. Ya, Pak, ya? Nanti ketika nanti baru sekali ini. Bahkan kita tadinya mau membuat animasi. Jadi anak-anak dilatih untuk membuat atau memproduksi sebuah film, ya. Ada yang berakting jadi pemain film, figuran atau pemeran utama, ada yang jadi sutradara, ya. Nanti di akhir tahun kita akan buatkan satu bioskop ya, menonton bareng. Ya, yang mana penontonnya adalah orang tua, ya. Kita akan buat semacam itu nanti ketika masa pandemi selesai. Mudah-mudahan ya kegiatannya lebih variatif lagi nanti pada saat
pandemi berakhir. Iya, wah menarik sekali ya. Ini menjawab pertanyaannya Bunda Desi Raihan ya tentang ekskul. Anaknya termasuk aktif. Insya Allah kegiatan ekskul bisa tersalurkan ya Pak ya. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Bunda Aniki. Nah, jika sudah mendaftar di Al-Azhar Syifa Budi Legenda di kelas 1, kemudian nanti orang tuanya pindah tugas dan mengharuskan pindah ke Al-Azhar Syifa Budi yang lain ya. Nah, apakah harus melakukan pendaftaran atau registrasi kembali? Nah, mungkin bisa dibantu Pak. Jadi pindah nih, pindah Al-Azharnya. Ya, jika seorang siswa peserta didik di kelas 1 itu telah dinyatakan lulus dan diterima di Al-Azhar Syifa Budi Legenda, kemudian di kelas 2-nya dia akan pindah ke Al-Azhar Syifa Budi lainnya, maka dipastikan tidak perlu tes kembali. Jadi tidak ada lagi tes kedua di sekolah tersebut. Jadi hanya seperti naik kelas seperti biasa, menyerahkan rapot, namun untuk uang masuknya itu kebijakan masing-masing yayasan. Untuk tes akademik dan juga tes psikolognya sudah cukup dilakukan di Legenda. Jadi kalau misalnya di Legenda sudah dinyatakan lulus dan diterima sebagai peserta didik kami di kelas 1, kemudian pindah nanti di kelas 2, kelas 3 atau kelas 4, maka pindah seperti biasa tanpa daftar ulang atau bayar tes kembali. Namun untuk uang masuknya itu merupakan kebijakan masing-masing yayasan di sekolahnya. Demikian Ibu Indah dan Bunda Aniki. Iya, oke. Semoga sudah Aniki, bisa. iya. Bunda Aniki semoga sudah terjawab ya Bunda ya. Jadi tidak perlu mendaftar lagi, tapi untuk uang masuk dan sebagainya itu kebijakan dari yayasan ya Pak ya. Oke, saya ingatkan kembali ayah Bunda yang hadir di Zoom untuk mengisi link absensi ya Bunda. Oke, ini masih ada lagi pertanyaan ini Pak dari Bunda Zahra. Aduh semangat sekali ya, waktu kita running. Tapi Masya Allah ayah Bunda luar biasa, semangat sekali. Oke, apa anak saya Noval, saya Bunda Noval bertanya apakah ada layanan khusus untuk anak-anak berbakat. Nah, kemudian ada juga yang bertanya mengenai jemputan. Wah, udah pada semangat kayaknya untuk ke sekolah ya. Selama pandemi kita ada PTMT ini belum ada jemputan memang ya. Bapak Ibu, ayah Bunda. Bagaimana dengan ini Pak untuk anak berbakat? Untuk berbakat tentu kita layani. Karena dalam kurikulumnya sekarang, di mana Kementerian menyatakan seluruh kurikulum di sekolah tidak ada yang salah, semuanya benar. Kemudian nilai akreditasi memang betul sebagai nilai mutu sekolah. Tapi yang paling utama adalah progres siswanya. Nah, untuk Ananda Noval ini, apabila sekolah melihat progres bakatnya meningkat, tentu kita layani sesuai dengan progresnya. Bisa jadi Noval ini progres bakatnya melebihi kelas 3, ya kita layani seperti itu. Bukan kita ikuti seperti hal yang reguler, karena yang seperti ini bisa underachiever kalau kita tidak menemani, melayani sesuai dengan bakatnya. Namun yang namanya layanan khusus tentu ada sebuah tes, ada sebuah uji kompetensi, baik itu bakat maupun akademisnya. Nah, disitulah akan terlihat siswa-siswa yang berbakat. Yang kedua adalah jemputan. Jemputan insya Allah akan dibicarakan antara yayasan dengan paguyuban, karena yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan siswa, terutama protokol kesehatan ketika jemputan itu dilayani dengan baik. Di bulan November, insya Allah Dinas Pendidikan akan melakukan evaluasi, dan saya mendengar akan memberikan lampu hijau karena Bekasi sudah masuk ke level 1. Bukan level 2, tapi level 1. Namun tetap kita menunggu arahan dari Dinas Pendidikan apakah di bulan November bisa diberikan lampu hijau seluruhnya masuk atau menunggu sampai bulan Januari. Mungkin itu Bu Indah. Iya, terima kasih Pak Yusron. Iya, jadi Bunda Noval untuk anak berbakat insya Allah akan tetap bisa terlayani ya, dan jemputan juga insya Allah sedang dipersiapkan. Oke.
Ini kemudian ada lagi pertanyaan, apakah ada program bagi anak yang punya kelebihan, ada kelas tahfiz? Oh iya, berarti kalau untuk kelas tahfiz sudah dijawab tadi ya, memang kita ada program TC, ya insya Allah sudah terjawab. Oke, ya sepertinya masih semangat ini ayah bunda semuanya, tapi memang waktu kita terbatas ya. Jadi mungkin untuk ending saya minta closing statement mungkin dari setiap narasumber nih, dari Pak Yusran, Pak Haris, dan Pak Syahril tentang kegiatan kita hari ini. Oke, silakan Pak Dari siapa dulu nih? Pak Syahril dulu. Pak Syahril nih, tim marketing, ayo semangat biar ayah bunda mau daftar di sekolah kita. Silakan Pak Syahril, closing statement-nya. Ayah bunda, untuk gelombang pertama ini kami sudah menyediakan banyak sekali kemudahan-kemudahan, banyak sekali diskon-diskon, dan banyak sekali cara-cara yang bisa kita berikan untuk memudahkan ayah dan bunda untuk mendaftar di sekolah kami. Baik dari diskonnya yang sudah di gelombang pertama kita beri sebesar 8 juta untuk TK luar ya, dan 10 juta untuk TK dalam. Kemudian ada diskon untuk 25 pendaftar pertama. Kemudian ada juga diskon untuk penghafal Quran. Dan juga disediakan fasilitas untuk boleh mencicil sebanyak 12 kali gitu. Sebanyak 12 kali boleh mencicil, dan nanti akan ada skema cicilannya akan diberikan oleh tim kami kepada ayah dan bunda. Untuk itu segera manfaatkan sesegera mungkin untuk paling tidak mengunci 25 pendaftar pertama agar bisa mendapat diskon tambahan sebesar Rp500.000. Oke, wah yuk ayah bunda tertarik ya dengan diskonnya, Masya Allah. Oke, terima kasih Pak Syahril. Mudah-mudahan setelah ini langsung ayah bunda mendaftar ya, baik secara online maupun langsung datang ke sekolah. Oke, mungkin dari Pak Haris, closing statement-nya Pak Haris untuk kegiatan kita hari ini. Baik. Bagi ayah bunda yang menginginkan putra-putrinya menjadi anak-anak yang solihah, cerdas, terampil, dapat memberikan maslahat bagi agamanya, bagi umat, bangsa, dan negaranya, segera bergabung di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda, sekolah yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dan juga kemampuan, kompetensi, dan keterampilan para siswa-siswinya. Insya Allah dengan guru-guru yang tadi telah disampaikan sangat berkompeten di dalam bidangnya, dan kita berupaya bersama terjalin komunikasi antara sekolah dan orang tua mewujudkan cita-cita yang mulia bersama untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haris. Ya, jadi sudah mulai memantapkan hati ya ayah bunda ya untuk segera mendaftarkan putra-putri tercinta. Terakhir dari Bapak Yusran. Silahkan Pak Yusron, closing statement-nya. Kegiatan ini kita sediakan untuk masyarakat dalam rangka memutuskan pilihan terhadap pilihan-pilihan yang ada yang mungkin yang tadinya ragu-ragu, maka melihat adanya job ini, diskusi ini, bahkan melihat tampilan beberapa video dari siswa kami, dari alumni kami, dari orang tua, telah memantapkan, ya kami akan daftar di sekolah SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Dan gelombang kedua tentu saja diskonnya berkurang. Tadi disampaikan oleh tim kami di marketing untuk TK luar 8 juta, maka di gelombang kedua 7 juta. Untuk TK dalam yang tadinya 10 juta, maka di gelombang kedua menjadi 9 juta. Sekali lagi jangan lewatkan kesempatan emas, kesempatan bagus ini untuk segera daftar di gelombang pertama. Demikian Bu Indah. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusran. Iya, baik. Ayah Bunda yang sudah bergabung di Zoom, terima kasih ya. Mudah-mudahan semua pertanyaannya sudah terjawab oleh narasumber-narasumber kami hari ini ya. Insya Allah kegiatan ini memang sengaja kami buat untuk meyakinkan ayah bunda semua ya, untuk segera mendaftarkan putra-putri tercinta di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Oke, baik, untuk itu saya akan closing acara hari ini ya ayah bunda. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi di pagi hari ininya, meluangkan waktu kepada Bapak narasumber yang sudah
menyediakan waktu, untuk Bapak Ibu guru juga yang sudah hadir, terima kasih banyak. Ya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Jaringan hari ini juga bersahabat ya, insya Allah lancar semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan ayah bunda. Kami tunggu pendaftarannya di SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda untuk Ananda tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa difoto dulu Bu Indah? Iya, boleh. Ayah bunda boleh menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke. Kita foto dulu bersama ya. Ini sepertinya ada yang malu-malu nih Pak. Belum menyalakan kamera, nggak apa-apa ya. Kita foto aja. 1, 2. Cheese. Oke, sekali lagi. 1, 2. Cheese. Iya. Oke, terima kasih. Ayah bunda sudah hadir di acara Q&A PPDB SD Al-Azhar Syifa Budi Legenda. Terima Sampai kasih Bu ketemu. Indah. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Indah dan semuanya Bu Indah. Terima kasih semuanya. Jangan pamit ya. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.